Halo seller, kembali lagi dengan saya Silvi dari Big Seller. Kali ini saya akan jelaskan terkait alur proses pesanan di Big Seller nih. Dimana Big Seller ini kita bisa membantu semua seller agar bisa proses pesanan jadi lebih mudah nih. Karena ketika seller mempunyai banyak marketplace, ini dengan adanya proses pesanan di Big Seller ini bisa dilakukan secara massal untuk semua marketplace sekaligus. Jadi sudah nggak perlu lagi cetak label pengiriman secara terpisah di seller center masing-masing. Proses pesanannya juga bisa semua diproses dalam satu sistem aja, yaitu sistem Big Seller. Untuk alurnya nanti akan saya jelaskan dari awal agar para pengguna Big Seller ini bisa menggunakan fitur proses pesanan di seller dengan maksimal, dan pastinya untuk kelola tokonya juga jadi lebih mudah. Baik, langsung saja kita masuk ke video tutorialnya. Baik, untuk alur proses pesanan ini kita bisa langsung masuk aja ke menu pesanan. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa status pesanan nih. Nah, status ini nanti berkaitan juga atau sinkron dengan status yang ada di marketplace. Nah, ketika teman-teman seller sudah hubungkan semua toko marketplace-nya ke sistem Big Seller, nanti otomatis pesanan di semua marketplace itu akan tersinkronisasi ke halaman menu pesanan Big Seller ini. Kita bisa tinggal klik sinkronisasi pesanan, nanti akan terupdate gitu. Di sini nanti akan terlihat semua marketplace yang sudah kita integrasikan. Kalau misalnya kita mau proses semua pesanan dari semua toko yang sudah diintegrasikan, contohnya kita punya 5 toko. Nah, kita mau proses secara massal 5-5-nya sekaligus tokonya, kita bisa pilih yang semuanya gitu, atau kita bisa pilih per marketplace juga. Nah, untuk cara prosesnya nanti pesanan ini akan muncul di halaman di bagian sini, di siap diproses gitu. Lalu kita langsung checklist aja pesanannya. Nanti kita klik proses gitu. Ketika kita klik proses, ini nanti pesanannya akan langsung masuk ke halaman menunggu dicetak. Nah, di halaman menunggu dicetak ini nanti teman-teman seller bisa cetak label pengiriman atau bisa cetak dokumentasi lainnya yang diperlukan oleh seller. Contohnya seperti daftar pengambilan barang yang nanti bisa digunakan untuk proses packing dari bagian packingnya, atau kita bisa cetak sama release untuk melihat total pesanan per SKU, atau juga kita cetak invoice untuk pembelian yang kita bisa kasih ke pembeli gitu, atau cetak label pengiriman secara massal untuk semua marketplace. Selain itu, di menunggu dicetak ini juga bisa kita custom nih. Kita custom cetak label pengirimannya sama release, invoice sampai daftar pengambilan barang ini bisa kita custom informasi produknya sesuai dengan yang diinginkan seller. Misalnya contohnya kita mau pilih informasi mana yang ingin kita tampilkan atau informasi mana yang tidak ingin ditampilkan. Gitu, masuk ke pengaturan cetak nanti akan langsung terlihat nih template-template yang bisa di custom di sistem Big Seller. Kita tinggal pilih aja nanti kita mau buat template yang mana. Nah, kalau sudah diatur template-nya sesuai dengan yang diinginkan oleh seller, nanti kita bisa langsung cetak aja nih sesuai yang diinginkan gitu. Nah, terutama kita cetak label pengiriman gitu. Untuk cetak label pengiriman nanti kita bisa cetak, klik saja pesanan yang mana yang mau kita cetak labelnya. Nanti kita klik cetak label pengiriman. Nah, untuk cara cetaknya kita juga ada dua. Yang pertama itu cetak standar, yang kedua cetak otomatis dengan plugin gitu. Jadi yang standar ini kita bisa cetak namun harus satu marketplace atau satu toko yang sama. Kalau kita mau cetak label pengiriman untuk semua marketplace yang berbeda, misalnya marketplace yang berbeda, toko berbeda, sampai dengan jasa kirim yang berbeda, kita bisa pilih yang mencetak cetak cepat otomatis dengan kita install dulu aplikasi atau plugin Big Seller-nya gitu. Contohnya kita pakai yang cetak standar. Ini kalau untuk cetak standar nanti kita klik mulai cetak aja, nanti akan otomatis tercetak label pengirimannya sesuai dengan jasa kirimnya masing-masing. Kalau misalnya labelnya sudah dicetak, nanti akan langsung ditandai telah dicetak gitu. Jadi nanti di Big Seller ini bisa kita tandai telah dicetak otomatis, atau juga kita bisa tandai cetaknya ini secara manual gitu. Lalu ketika misalnya label pengiriman ini sudah dicetak, terus daftar pengambilan barangnya juga sudah dicetak, nanti kita langsung klik kirim aja gitu. Untuk klik kirim, nanti pesanan akan otomatis masuk ke halaman menunggu pick up.
Di halaman menunggu pick up ini nanti kita tunggu kurir untuk pick up pesanan kita nih, atau kalau misalnya kita pilih drop off, kita proses dulu atau kita antar dulu paketnya itu ke ekspedisi gitu. Nanti setelah pesanan ini sudah di-scan oleh kurir atau misalnya sudah dikirim dari ekspedisi, nanti otomatis statusnya ini berubah dari menunggu pick up ke pesanan dikirim gitu. Jadi harus di-scan dulu oleh kurir dan otomatis status pesanannya juga akan mengikuti atau berotomatis pindah sendiri. Nah, di bagian pesanan dikirim ini nanti semua pesanan yang sedang dalam pengiriman oleh ekspedisi nanti akan masuk ke pesanan dikirim gitu. Nanti ketika pesanan ini sudah diterima oleh pembeli dan sudah dikonfirmasi oleh pembelinya, nantinya pesanannya akan langsung otomatis berpindah ke halaman pesanan selesai gitu. Jadi pesanan ini sudah selesai atau sudah diterima oleh pihak pembeli. Nah, selanjutnya kalau misalnya nanti ada retur dari pembeli, contohnya di retur karena produknya itu ada yang rusak atau misalnya pesanan itu ada yang kurang, nanti pesanannya itu pengajuan returnya itu bisa diproses dari pengelolaan retur kayak gitu. Nanti di pengelolaan retur ada bisa di sini, atau kalau misalnya pesanan dibatalkan, pesanannya dibatalkan oleh pembeli, terus kita harus ACC dulu pengajuan pembatalannya, kita sudah bisa untuk Shopee dan TikTok nanti di halaman pesanan dibatalkan ini. Jadi bisa kita proses pengajuan pembatalan, atau kita bisa cek juga pesanan yang memang sudah otomatis tercancel saat berada di menunggu di proses. Seperti itu. Sekian video tutorial proses pesanan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.